Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Asia Surakarta, Prodi Sarjana Keperawatan, akan menjelaskan tentang HIV/AIDS. Yang beranggotakan ada Evika, Fitri, Friska, Grenke, Gunarsih, Hanida, Isa, Ida, Kisan, Leza, dan Meliana. Materi HIV/AIDS ada beberapa yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada definisi, etiologi, komplikasi, patofisiologi, manifestasi klinis, stadium, klasifikasi, pengkajian, diagnosa, batasan karakteristik, intervensi, cara mencegah, penata laksanaan, dan yang terakhir ada pemeriksaan diagnostik. Langsung saja, yang pertama ada definisi. Menurut para ahli Jonathan Weber dan Annabel Ferryman, AIDS merupakan singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Sindrom cacat yang didapatkan pada imunitas. Sindrom ini disebabkan oleh infeksi virus yang dapat menyebabkan kerusakan parah dan tidak bisa diobati. Sistem imun akan semakin melemah sehingga korbannya akan semakin terbuka terhadap infeksi dan kanker. Selanjutnya ada etiologi. HIV terdiri dari suatu bagian inti yang berbentuk silindris yang dikelilingi oleh lipid bilayer envelope. Pada lipid bilayer tersebut terdapat dua jenis glicoprotein, yaitu glikoprotein 120 dan glikoprotein 41. Bagian dalam terdapat dua kopi RNA, juga berbagai protein dan enzim yang penting untuk replikasi dan maturasi HIV, antara lain adalah P24, P7, P9, P17, reverse transkriptase, integrase, dan protease. Tidak seperti retrovirus yang lain, HIV menggunakan 9 gen untuk mengkode protein penting dan enzim. Ada 3 gen utama, yaitu GAG, POL, dan ENV. Dan GAG mengkode protein inti, gen POL mengkode enzim reverse transkriptase, integrase, dan protease, dan gen ENV mengkode komponen struktural HIV, yaitu glikoprotein. Sementara itu gen RIF, NEF, VIV, VPU, VPR, dan CAT penting untuk replikasi virus dan meningkatkan tingkat infeksi HIV. Selanjutnya ada komplikasi HIV/AIDS. HIV/AIDS dapat menyebabkan komplikasi intrakranial seperti toksoplasmosis otak, meningitis, tuberkulosis, meningitis, cryptococcus, demensia HIV, leukoencephalopati multifokal progresif. Selanjutnya ada patofisiologi. Yang pertama ada transmisi HIV. HIV transmisikan melalui cairan tubuh dari orang yang terinfeksi HIV seperti darah, ASI, semen, dan sekret vagina. Virus kemudian masuk ke dalam sel dengan menempel pada reseptor CD4 melalui pembungkus glikoprotein. Seiring dengan terjadinya peningkatan replikasi virus yang direfleksikan dari hasil nilai viral load yang tinggi, menandakan tingkat virulensi yang tinggi. Yang kedua ada fase infeksi atau serokonversi. Terjadi viremia plasma dengan penyebaran yang luas dalam tubuh selama 4-11 hari setelah virus masuk melalui mukosa tubuh. Kondisi ini dapat bertahan selama beberapa minggu. Pada masa ini umumnya akan mulai terjadi penurunan nilai CD4 dan peningkatan viral load. Yang ketiga ada fase infeksi asimptomatik. HIV sudah dapat terdeteksi melalui pemeriksaan darah. Penderita infeksi HIV dapat hidup bebas gejala hingga 5-10 tahun walau tanpa intervensi pengobatan. Pada fase ini replikasi virus terus berjalan, virulensi tinggi, viral load stabil tinggi, serta terjadi penurunan CD4 secara konstan. Yang keempat ada fase infeksi atau AIDS. Umumnya viral load tetap berada dalam kadar yang tinggi, CD4 dapat menurun sehingga lebih rendah dari 400. Infeksi oportunistik mulai muncul secara signifikan. Infeksi oportunistik ini bersifat berat.
meliputi dan mengganggu berbagai fungsi organ dan sistem tubuh. Menurutnya CD4 mempermudah infeksi dan perubahan seluler menjadi keganasan. Selanjutnya ada pathway patofisiologi HIV/AIDS. Yang pertama ada transmisi HIV ke dalam tubuh melalui darah, ASI atau cairan tubuh ibu yang infeksius. Lalu ada peningkatan GP120 HIV dengan reseptor membran T helper dan CD. Lalu selanjutnya itu fusi atau peleburan membran virus dengan membran sel T helper dan CD. Selanjutnya enzim reversi transkriptase RNA HIV, terus cDNA. Lalu selanjutnya enzim integrase cDNA masuk ke inti sel T helper. Selanjutnya transkripsi mRNA dan translasi menghasilkan protein transkural virus. Selanjutnya enzim protease merangkai RNA virus dengan protein-protein yang baru dibentuk, dan selanjutnya itu terbentuk virus-virus HIV yang baru dalam tubuh. Selanjutnya manifestasi klinis. Manifestasi klinis infeksi HIV primer bervariasi, tetapi pasien sering mengalami gejala viral seperti demam faringitis dan adenopati atau gangguan kelenjar, terutama kelenjar limpa. Gejala dapat hilang setelah 2 minggu. Sebagian besar anak lahir dengan HIV tanpa gejala. Pada pemeriksaan fisik mereka sering menunjukkan tanda-tanda yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya seperti gangguan kelenjar limpa, pembesaran hati, pembesaran limpa. Perkembangan terganggu dan kehilangan berat badan atau lahir kurang berat tanpa sebab, fungsi sel monokleus atau monosit berubah, dan perubahan rasio sel T. Stadium HIV menurut WHO ada stadium 1, tidak ada penurunan berat badan tanpa gejala atau hanya limfadenopati generalisata persistent. Selanjutnya stadium 2, ada penurunan berat badan kurang lebih 10%, ISPA berulang, herpes zoster dalam 5 tahun terakhir, ada luka di sekitar bibir, ulkus mulut berulang. Selanjutnya ada ruam kulit yang gatal atau seboroid atau prurigo, dermatitis seborrhoeic. Selanjutnya infeksi jamur pada kuku. Selanjutnya stadium 3, ada penurunan berat badan lebih 10%, terus diare, demam yang tidak diketahui penyebabnya selama lebih dari 1 bulan, ada kandidiasis oral atau oral hydroleukoplakia, TB paru dalam 1 tahun terakhir, limfadenitis TB, infeksi bakterial yang berat seperti pneumonia, piomiosis. Terus ada anemia, ada trombositopenia kronis. Selanjutnya stadium 4, ada sindrom wasting atau HIV, pneumocystis, terus ada pneumonia bakterial yang berat berulang dalam 6 bulan. Selanjutnya kandidasi esofagus, selanjutnya herpes simplex ulceratif selama lebih dari 1 bulan, ada kanker serviks yang invasif, ada TB ekstraparu, toxoplasmosis, encephalopati HIV, meningitis cryptococcus, infeksi mycobacteria non-TB meluas. Selanjutnya ada klasifikasi HIV menurut CDC atau Centers for Disease Control. Yang pertama ada infeksi HIV akut. Tahap ini disebut juga sebagai infeksi primer HIV. Keluhan muncul setelah 2-4 minggu terinfeksi, berupa demam, ruam merah pada kulit, nyeri telan, badan lesu, dan limfadenopati. Yang kedua ada infeksi seropositif HIV asimptomatis. Tes serologi sudah menunjukkan hasil positif, tetapi gejala asimptomatis pada orang dewasa. Fase ini berlangsung lama dan penderita bisa tidak mengalami keluhan apapun selama 10 tahun atau lebih. Berbeda dengan anak-anak, fase ini lebih cepat dilalui.
Yang ketiga ada persistent generalized lymphadenopathy. Ditemukan pembesaran kelenjar limfa sedikitnya di 2 tempat selain limfonodi inguinal. Pembesaran ini terjadi karena jaringan limfa berfungsi sebagai tempat penampungan utama HIV. Pembesaran menetap menyeluruh simetri dan tidak nyeri tekan. Yang keempat, AIDS. Bersamaan dengan progresivitas dan penurunan sistem imun, penderita HIV lebih rentan terhadap infeksi. Beberapa mengalami gejala konstitusional. Hampir semua orang yang terinfeksi HIV yang tidak mendapatkan pengobatan akan berkembang secara alami. Selanjutnya ada asuhan keperawatan. Yang pertama ada pengkajian HIV. Perjalanan klinis pasien dari tahap terinfeksi HIV sampai tahap AIDS sejalan dengan penurunan derajat imunitas pasien, terutama imunitas seluler. Penurunan imunitas biasanya diikuti adanya peningkatan resiko dan derajat keparahan infeksi oportunistik serta penyakit keganasan. Terjadi penurunan imunitas tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang penting menjadi perhatian tenaga kesehatan adalah stresor psikososial. Reaksi pertama kali yang ditunjukkan setelah diagnosis mengidap HIV adalah menolak, denial, dan shock disbelief. Mereka beranggapan bahwa sudah tidak ada harapan lagi dan merupakan penderitaan sepanjang hidupnya. Selanjutnya ada pengkajian. Ada identitas klien. Keluhan utama itu dapat ditemukan pada pasien AIDS dengan manifestasi respiratori, ditemukan keluhan utama sesak nafas. Terus ada riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dahulu, itu adanya riwayat penggunaan narkotika suntik, hubungan seks bebas atau berhubungan seks dengan penderita HIV/AIDS, terkena cairan tubuh penderita HIV/AIDS. Terus ada riwayat kesehatan keluarga, kemungkinan dengan adanya orang tua yang terinfeksi HIV. Pengkajian pola aktivitas sehari-hari. Yang pertama, pola persepsi dan tata laksana hidup sehat, pola nutrisi, pola eliminasi, pola istirahat dan tidur, pola aktivitas dan latihan, pola persepsi dan konsep diri, pola sensori kognitif, pola hubungan peran, pola penanggulangan stres, pola reproduksi seksual, dan pola tata nilai dan kepercayaan. Pemeriksaan fisik. Ada gambaran umum pasien tampak lemah, kesadaran pasien kompos mentis kooperatif sampai terjadi penurunan tingkat kesadaran apatis. TB biasanya ditemukan dalam batas normal. Nadi terkadang ditemukan frekuensi nadi meningkat. Pernafasan biasanya ditemukan frekuensi pernafasan meningkat. Suhu biasanya ditemukan suhu tubuh meningkat karena demam. Untuk berat badan biasanya mengalami penurunan bahkan hingga 10% berat badan. Tinggi badan biasanya tidak mengalami peningkatan, tinggi badan tetap. Pemeriksaan fisik kepala biasanya ditemukan kulit kepala kering karena dermatitis seborrheica. Mata biasanya ditemukan konjungtiva anemis, sklera tidak ikteris, pupil isokor, refleks pupil terganggu. Hidung biasanya ditemukan adanya pernafasan cuping hidung. Gigi dan mulut biasanya ditemukan ulserasi dan adanya bercak putih seperti krim yang menunjukkan kandidiasi. Untuk leher, kaku kuduk atau penyebab lain neurologis karena infeksi jamur Cryptococcus neoformans, biasanya ada pembesaran kelenjar getah bening. Untuk jantung biasanya tidak ditemukan kelainan dan paru-paru biasanya terdapat nyeri dada, terdapat retraksi dinding dada pada pasien AIDS yang disertai dengan TB, napas pendek, sesak napas. Untuk abdomen biasanya terdengar bising usus yang hiperaktif. Kulit biasanya ditemukan turgor kulit jelek, terdapat tanda-tanda lesi. Untuk ekstremitas biasanya terdapat kelemahan otot, tonus otot menurun, akral dinding. Ini untuk diagnosanya ada 4 diagnosa. Yang pertama, resiko infeksi berhubungan dengan imunosupresi, harga diri rendah situasional berhubungan dengan gangguan citra tubuh. Yang ketiga, kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif.
Yang keempat, ada ketidakefektifan manajemen kesehatan diri berhubungan dengan persepsi keberhasilan. Yang pertama, untuk resiko infeksi. Untuk DS-nya pasien mengatakan kadang demam, untuk DO-nya pasien terlihat lemas, kurus, dan pucat. Untuk TD-nya 120/80 nmHg, untuk N-nya 110 kali per menit, untuk RR-nya 220 kali per menit, untuk suhu 39 derajat Celcius. Untuk yang kedua, ada harga diri rendah situasional berhubungan dengan gangguan citra diri tubuh. DS-nya pasien mengatakan merasa malu dengan kondisinya saat ini. Yang kedua, pasien mengatakan tidak percaya diri dengan tubuhnya saat ini dan malu bertemu dengan orang lain. Untuk DO, pasien tampak murung, pasien tampak kurang bersemangat dan menjalani pengobatannya. Saat berkomunikasi, pasien lebih banyak merunduk. Saat berbicara, pasien sesekali menatap ke lawan bicara. Yang ketiga, ada kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. DS mengatakan pasien mengatakan badan terasa lemah, pasien mengatakan BAB cair, frekuensi BAB 2 kali 3 kali sehari. DO, pasien tampak lemah, bibir klien tampak kering, CRP lebih 3 detik, dan kulit tampak kering. Yang ketiga, ada ketidakefektifan manajemen kesehatan diri berhubungan dengan persepsi keberhasilan. Untuk DO-nya, pasien gagal ikut serta dalam program terapeutik, pasien terkadang tidak mau mengikuti pengobatan. Untuk DS-nya, pasien mengatakan ada keinginan untuk sembuh, pasien mengatakan tidak yakin bahwa dapat sembuh dari penyakitnya. Selanjutnya ada batasan karakteristik, ada risiko infeksi. Faktor risiko kurang pengetahuan untuk menghindari pemajanan patogen, penyakit kronis, prosedur invasi. Yang kedua, ada pertahanan tubuh primer tidak adekuat, ada gangguan integritas kulit, gangguan peristalsis, penurunan kerja siliaris, perubahan pH sekresi, stasis cairan. Terus yang ketiga, ada pertahanan tubuh sekunder tidak adekuat, imunosupresi, leukopenia, penurunan hemoglobin, supresi respons inflamasi, vaksinasi tidak adekuat. Selanjutnya, harga diri rendah situasional, meremehkan kemampuan menghadapi situasi, perilaku tidak efektif, perilaku tidak selaras dengan nilai, tanpa tujuan, tantangan situasi terhadap harga diri, tidak berdaya, upaya negatif tentang diri. Selanjutnya, kekurangan volume cairan, haus, kelemahan, kulit kering, membran mukosa kering, peningkatan hematokrit, peningkatan konsentrasi urin, peningkatan suhu tubuh, penurunan berat badan tiba-tiba, penurunan saluran urin, penurunan pengisi vena, penurunan turgor kulit, penurunan status cinta. Ketidakefektifan manajemen kesehatan diri, ada objektif, gagal untuk mengikut sertakan program pengobatan dalam kehidupan sehari-hari, gagal melakukan tindakan untuk mengurangi resiko kegagalan, tidak efektifan pilihan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi tujuan kesehatan. Ada subjektif, melaporkan keinginan untuk mengelola penyakit, melaporkan kesulitan dengan program yang direkomendasikan. Selanjutnya ada intervensi. Untuk diagnosanya, yang pertama, resiko infeksi berhubungan dengan imunosaurasi atau dengan tujuan dan kriteria hasil, pasien akan bebas infeksi setelah dilakukan tindakan keperawatan dengan kriteria hasil, tidak ada tanda-tanda infeksi baru, tanda vital dalam batas normal, tidak ada luka atau eksudat. Dengan intervensi yang pertama, monitor tanda-tanda infeksi baru, cuci tangan sebelum memberikan tindakan, anjurkan pasien metode mencegah terpapar terhadap lingkungan yang patogen. Yang keempat, ada kumpulan spesimen untuk tes lab sesuai order. Yang kelima, ada atur pemberian anti-infeksi sesuai order. Diagnosa kedua, ada harga diri rendah situasional berhubungan dengan gangguan citra tubuh, dengan tujuan pasien akan menunjukkan harga diri setelah dilakukan tindakan keperawatan. Dengan kriteria hasil, yang pertama mengungkapkan penerimaan diri, penerimaan kritikan orang lain, dan komunikasi terbuka. Untuk intervensi, ajarkan keterampilan perilaku yang positif melalui bermain peran, model peran, diskusi, dan sebagainya.
Yang kedua, rujuk ke sumber-sumber di masyarakat yang sesuai. Yang ketiga, kaji perubahan-perubahan terbaru pada pasien yang dapat berpengaruh terhadap harga diri rendah. Kaji alasan-alasan untuk mengkritik atau menyalahkan diri. Untuk diagnosa yang ketiga, ada kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, pasien dapat menunjukkan keseimbangan cairan yang adekuat dengan kriteria hasil, keseimbangan intake dan output dalam 24 jam, berat badan stabil, kelembapan membran mukosa, tekanan darah. Untuk intervensi, yang pertama monitor makanan atau cairan yang dikonsumsi dan hitung asupan kalori harian. Monitor status gizi, monitor TTV pasien, distribusikan asupan cairan selama 24 jam. Diagnosa yang terakhir ada ketidakefektifan manajemen kesehatan diri. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, ketidakefektifan manajemen kesehatan diri teratasi dengan hasil menunjukkan perilaku kepatuhan, melakukan program kebutuhan yang diprogramkan melalui aktivitas kehidupan sehari-hari yang diprogramkan. Dengan intervensi, kaji tingkat pemahaman pasien tentang penyakit, komplikasi, dan pengobatan yang direkomendasikan untuk menentukan defisiensi pengetahuan, wawancarai pasien dan keluarga untuk menentukan area masalah dalam mengintegrasikan program pengobatan ke dalam gaya hidup mandiri, bantu pasien membantu rencana yang realistis untuk mencapai kepatuhan terhadap program terapeutik tanpa membahayakan kesehatan pasien. Misalnya, identifikasi tindakan pasien dan keluarga ingin dilakukan seperti modifikasi latihan, perubahan peran. Beri pelatihan dan dukungan untuk memotivasi melanjutkan kepatuhan terhadap terapi. Selanjutnya ada cara pencegahan HIV secara umum. 5 cara pokok untuk mencegah penularan HIV, IDCDE, yaitu A. Abstinence, memilih untuk tidak melakukan hubungan seks beresiko tinggi, terutama seks pranikah. B. Be faithful, saling setia. C. Condom, atau menggunakan kondom secara konsisten dan benar. D. Drugs, menolak penggunaan NAPZA. Yang terakhir ada A. Equipment, jangan pakai jarum suntik bersama. Selanjutnya ada penata laksanaan. Meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, namun ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut antiretroviral atau ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk mengandalkan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Beberapa jenis obat ARV antara lain ada efavirenz, etravirenz, nevirapine, lamivudine, ada zidovudine. Pemeriksaan diagnostik. Ada 3 jenis utama tes HIV, antara lain yang pertama tes antibody, yaitu jenis pemeriksaan untuk mendeteksi body HIV dalam darah. Antibody HIV adalah protein yang diproduksi tubuh sebagai respons terhadap infeksi HIV. Yang kedua ada ELISA, merupakan tes HIV yang umumnya digunakan sebagai langkah awal untuk mendeteksi antibodi HIV. Yang selanjutnya ada IVA, tes yang dilakukan dengan menggunakan pewarna fluorescence untuk mengidentifikasi keberadaan antibodi HIV. Yang selanjutnya ada Western blot, tes yang dilakukan dengan menggunakan metode pemisahan protein antibodi yang diekstrak dari sel darah. Selanjutnya ada tes PCR, tes yang digunakan untuk mendeteksi RNA dan DNA HIV dalam darah. Yang terakhir ada tes kombinasi antibodi antigen, tes yang dilakukan untuk mendeteksi antigen HIV yang dikenal dengan CD24 dan antibodi HIV1 dan HIV2. Terima kasih, cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, atau kata-kata yang tidak jelas saya mohon maaf.
Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.